second bomb was intended for the city of Kokura, but it was too cloudy, so the plane moved on to Nagasaki. Pada tanggal 14 Agustus 1945, para kaum muda mengadakan rapat di Jakarta. Dalam rapat ini, Sultan Syahrir mengumumkan bahwa beliau mendapat informasi tentang menyerahnya Jepang kepada sekutu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, saya dapat berita yang menggembirakan bagi kita semua, bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Saya mendengar berita tersebut dari radio luar negeri, bahwa telah terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Biar saya perjelas. Jadi sekarang Jepang sudah tidak berkuasa lagi di negeri kita, karena telah menyerah pada sekutu, sedangkan sekutu belum menguasai Indonesia. Baik, saya mengerti. Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan kekuasaan ini? Bagaimana jika kita meminta pada Bung Karno dan Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya? Iya, saya setuju dengan itu. Karena memang ini waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Baiklah, kalau kalian semua setuju, mari kita pergi ke rumah Bung Karno untuk membicarakan hal ini. Rapat pun diakhiri, dan mereka pergi ke rumah Soekarno dengan maksud memberitahu Soekarno akan keinginan para kaum muda ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, permisi. Apa ada Bung Karno di dalam? Oh ada, Bapak di dalam. Memang ada keperluan apa ya? Begini Bu, ada hal yang ingin kami sampaikan. Oh kalau gitu silakan masuk. Saya dengar dari istri saya ada hal yang ingin diomongkan. Perihal apa itu? Begini, kami mendapat kabar bahwa Jepang telah menyerah pada sekutu. Jadi otomatis terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Benarkah? Ya, itu benar. Dan maksud kami datang ke sini untuk meminta agar dilaksanakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Secepatnya. Mungkin nanti akan saya usahakan untuk merundingkan dengan anggota PPKI lainnya. Tidak bisa. Kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi, karena ini merupakan waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Apakah kalian tidak memikirkan bahaya jika kita melakukan hal nekat seperti itu? Jepang pasti akan menyerang kita. Justru itu, saat ini Jepang bukan penguasa Indonesia lagi. Jadi untuk apa kita menyanyiakan kesempatan ini? Ya sudah, nanti saja kita bicarakan dengan anggota PPKI. Saya tidak berharap Anda melaksanakan rapat PPKI terlebih dahulu, karena saya takut Jepang tahu tentang rencana kita dan menghalangi Indonesia merdeka. Tapi PPKI merupakan salah satu cara untuk memerdekakan Indonesia. Tapi kami tidak ingin merdeka oleh Jepang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tidak ada waktu lagi. Ini saatnya yang tepat untuk memerdekakan Indonesia. Sebelum masa lain datang, kembali menguasai negara kita dan menghalangi kita untuk merdeka lagi. Ya sudah, kami akan membicarakan hal ini. Besok kalian silakan datang kembali. Baiklah kalau begitu. Kami permisi dulu, maaf telah mengganggu. Apa yang sebenarnya terjadi? Mereka bilang Jepang telah menyerah pada sekutu dan mereka ingin segera memproklamasikan Indonesia. Apa? Bukankah seharusnya kita adakan dulu sidang PPKI sebelum melakukan proklamasi kemerdekaan Indonesia? Ya, saya juga berpikir seperti itu. Tetapi mereka tetap memaksa untuk segera memproklamasikan Indonesia. Kemauan mereka atau tidak? Tidak. Baiklah kalau begitu.
Sekarang apa yang harus kita lakukan? Sementara para kaum tua enggan mengikuti keinginan kita. Bagaimana kalau kita asingkan Soekarno dengan membawa Hatta keluar Jakarta agar bebas dari pengaruh Jepang? Tapi kemana ya? Bagaimana jika ke Rengas Dengklok? Di sana keamanan terjamin. Iya bagus, saya setuju dengan itu. Setelah para kaum muda mengadakan rapat di Cikini, mereka lalu pergi ke rumah Soekarno untuk mengajaknya dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, mencari Kang Mas ya? Oh iya Bu, kebetulan sekali. Ada apa ya? Mengapa kalian datang ke sini? Ada hal penting yang ingin kami bicarakan. Kami sebelumnya minta maaf sudah mengganggu istirahat Anda. Kami diutus untuk membawa kalian ke luar kota. Emangnya kemana? Karawang. Kalau kami tidak mau, Maaf Tuan, ini bukan saat yang tepat untuk berdebat. Ini sangat penting. baiklah. Sebentar saya ingin berpamitan dulu. Bu, Iya. Bapak ingin pergi ke luar kota. Bolehkah saya ikut? Saya merasa kira ini akan terjadi sesuatu yang tidak enak ke Kang Mas. Baiklah. Bung Karno, tunggu apa lagi? Ini waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Maaf, saya tidak bisa. Tidak bisa bagaimana? Mau menunggu sampai kapan kita untuk merdeka? Hei, apa-apaan kalian? Apa tidak ada cara yang lebih halus lagi? Benar Bu, kami hanya ingin Indonesia cepat merdeka. Ya, saya tahu itu. Tapi jalan tidak seperti ini. Bisa kan kalian unikan kembali secara baik-baik dengan kepala dingin? Percayalah, jika emosi yang kalian dapatkan tidak akan berhasil. Hei kalian, sudahlah lepaskan mereka. Rasanya sudah tidak pantas melihat tokoh nasionalis seperti ini. Bagaimana kalau kita berbicara dengan secara baik-baik? Baiklah. Jadi bagaimana Bung? Baiklah, saya akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ya baguslah. Tapi di mana kita membuat teks proklamasinya? Bagaimana jika kita ke rumah Laksana Meda di Jakarta? Ya, saya dengar juga dia perwira tinggi militer. Jadi keamanannya terjamin. Ya sudah, kita pergi ke sana. Permisi. Iya, ada apa Tuan datang ke sini? Maaf, mungkin kedatangan kami ke sini mengganggu waktu istirahat Tuan. Tapi kami bermaksud untuk menanyakan apakah kabar Jepang menyerah pada sekutu itu benar. Tuan, para kaum muda terus mendesak kami untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Bagaimana menurut Tuan? Ya bagus dong, harus dilaksanakan dengan secepatnya. Begini, jika diperbolehkan, apakah kami boleh meminjam rumah Tuan? Boleh, ayo silakan masuk. Rencananya kami akan membuat naskah proklamasi. Oh, ya sudah, silakan. Mari kita ke tempat ruang meja makan saya. Sepertinya terlalu banyak orang yang akan membuat naskah proklamasi. Ya, sepertinya Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo pun sudah cukup untuk membuat teks proklamasi. Ya, kami akan tunggu di sini.
proklamasinya, silakan tanda tangan. Nah, sekarang teks proklamasi sudah selesai. Tapi di mana kita akan membacakannya? Lapang Ikada. Jangan, di sana keamanannya tidak terjamin. Maaf, kalau boleh mengusulkan, bagaimana bila di rumah kami saja? Ya, itu bagus. Baiklah, saya juga setuju. Ya bisa, di sana aman. Akhirnya, proklamasi pun sepakat untuk dibacakan di rumah Soekarno. Pada tanggal 17 Agustus 1945, semuanya bersiap-siap. Di saat semuanya sedang sibuk, Suhut tiba-tiba datang menghampiri Bung Karno. Permisi Tuan, apakah nanti ada proses pengibaran bendera merah putih? Tentu saja, itu merupakan lambang negara kita. Tapi bendera tidak ada. Apa? Baiklah, akan kusuruh Fatmawati untuk mendirikan bendera sekarang juga. Tolong panggilkan dia. Permisi, Bu Fatmawati. Ada apa Pak? Mengapa tiba-tiba memanggilku? Tolong jahitkan kain merah dan kain putih untuk dijadikan bendera sekarang juga. Apa? Sekarang juga. Baiklah, akan aku usahakan. Akhirnya, setelah semua telah tersiapkan, mereka pun melaksanakan proklamasi yang bertempat di kediaman Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945 dengan diiringi lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara sesama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Merdeka! Bendera siap. Pada merah putih. Hormat, gerak.